Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang dicurahkan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian rutin ini sekaligus bersilaturahmi dan thalabul ilmi. Insyaallah apa yang kita laksanakan ini terus sebagai ibadah ya Allah SWT. Amin. Selanjutnya salawat serta salam kita curahkan senantiasa kepada Rasul kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad SAW. Senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu dan sekalian, kita sudah sampai pada waktu untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Pak Nurdin pada hari ini untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Itu kami persilakan Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini tadi lancar alhamdulillah perjalanan. Saya salat asar di Kalibalok. Kalibalok itu dekat dengan Hotel Nusantara. Habis salat langsung ke sini. Tadi pas tanjakan di Kemiling itu memang agak sedikit trouble, agak mobil yang ya pokoknya mau duluan itu. Akhirnya kita klaser udah tapi itu. Tapi lancar lah alhamdulillah. Saya bersyukur sekali pada sore hari ini bisa bersilaturahim di kantor rumah dakwah ya Desa Kemiling dan PRA Beringiraya. PRA itu apa? Pimpinan Ranting Aisyah. Oh, pimpinan Aisyah ya. Ibu-ibu sekalian, bulan lalu atau pertemuan terakhir lah ya, kita sudah mulai membahas haji, yaitu sampai kepada hadis tentang rukun Islam, ya, yaitu halaman 189. Halaman 189. Kita kalau tidak salah seingat saya, yaitu yang hajinya perempuan, jihadnya perempuan sudah dulu. Di Siti Aisyah, istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada jihad untuk perempuan? Terus kata Rasulullah, ada, tapi jihadnya bukan perang. Jihadnya yaitu haji dan umroh. Nah, itu sampai di situ kalau nggak salah. Ya, ini kalimatnya dalam mukadimah ini, dalam pendahuluan berbunyi begini. An Aisyah radhiyallahu an qalat qultu ya Rasulullah hal 'ala nisa'i jihadun? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi Aisyah berkata,
Ya Rasulullah, adakah wanita itu diwajibkan jihad? Beliau menjawab, ya, mereka diwajibkan jihad yang tidak dengan peperangan, yaitu haji dan umroh. Jadi haji dan umroh bagi wanita sama dengan jihad. Ya. Kalau laki-laki jihad ya perang. Ya. Ini kan judulnya cewek ya, perempuan. Karena yang bertanya Aisyah. Ya. Terus bunyi hadisnya juga hal ala nisa. Ya, hal ala nisa berarti nisa ya, perempuan. Jadi jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Dah selesai, titik ya. Kemudian yang berikutnya wa Nabi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu, rahul Bukhari. Ini hadis yang kedua pada sore hari ini, yaitu dari Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah. Hajinya itu karena Allah, bukan karena mau cari gelar di depan nama haji ya, atau hajah atau gak enak loh sama teman sekantor, satu kantor itu sudah haji semua, hanya saya yang belum, saya berangkat haji lah. Jadi berangkatnya karena gak enak ya, bukan karena itu ya. Karena lillah. Falam yarfus, di dalam berhaji itu dia tidak berbuat rofas. Rofas itu perbuatan-perbuatan porno ya, perbuatan-perbuatan yang bisa membangkitkan syahwat, baik dengan cara memandang, baik dengan cara memegang, baik dengan cara menghayal, baik dengan cara WA-WA-an atau telepon telepon yang ada kabarnya apa namanya, video call ya. Pokoknya yang intinya menimbulkan syahwat ya, menimbulkan birahi ya, merangsang lah. Itu namanya alam yarfus. Walau yafsuk, dan tidak melakukan perbuatan fasik. Fasik itu perbuatan-perbuatan dosa. Fasik ini berarti lebih luas lagi ya. Jadi perbuatan dosa itu ya macam-macam, termasuk menunda-nunda sholat ya, termasuk berbohong ya, itu perbuatan-perbuatan fasik ya, termasuk mengambil sandal orang ya, karena dalam musim haji atau umrah itu kadang-kadang sandal kita putus, kemudian ada sandal numpuk banyak gitu, sandal tak bertuan. Nah itu pakai aja tuh, itu nggak boleh ya, tidak boleh, itu termasuk fasik ya. Kenapa? Karena bukan itu sandal tidak bertuan, ada tuannya ya, tuannya itu ada. Dan kita, prinsip kita bukan sandal tidak bertuan, prinsip kita adalah ini punya saya apa bukan. Itu prinsip kita begitu, Bu. Ini punya saya apa bukan? Oh bukan, atau masih meragukan tinggal. Ini kalau ini yakin punya saya, ini tandanya ada tulisan Suli S, Suli 5. Kalau kita yakin bahwa ini sandal saya, pakai. Tapi kalau saya bukan ya, sandal saya bukan ya, kayaknya bukan deh. Nah, berarti jangan ya. Jangan berprinsip, Pak ini nganggur Pak, numpuk, sandal tidak bertuan daripada nganggur mubazir. Tidak ada istilah itu, tidak. Pokoknya kalau bukan milik kita, jangan. Barang siapa yang berhaji karena Allah tidak berbuat rofas, tidak berbuat fasik, roja'a, dia akan kembali pulang ke rumah, ke kampung halamannya, kayaumi, seperti hari waladathu ummu, hari ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Artinya tanpa dosa. Kalau baru dilahirkan sama ibunya kan gak bawa dosa, kecuali orang Kristen. Kalau orang Kristen itu dosa turunan, makanya Yesus sebagai penebus dosa ya. Karena Nabi Adam berdosa, maka anak cucunya berdosa. Itu orang-orang Kristen begitu ya. Kalau kita tidak, kita lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu hadis yang kedua. Jadi siapa yang hajinya menjaga diri dari omongan porno, jorok,
kemudian dia menghindari perbuatan fasik, maka dia akan seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, "Litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadhihi." Rawahu Muslim wa Nasa'i an Jabir bin Abdillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, Imam Muslim dan Imam Nasa'i, dari Jabir bin Abdillah. Ya. Rasulullah bersabda, ambillah manasik haji dariku, ya, sama dengan sholat, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya. Ini haji juga begitu. Ambil manasik yang dariku, ya. Jadi manasik yang kita pakai adalah manasik yang dariku, dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita salah mengambil yayasan atau KBIHU, ya. Kalau bapak dan ibu-ibu yang tahun ini berangkat, tolong segera daftarkan ke yayasan, ya. Yayasan kita ada namanya KBIHU Surya Arafah, ya. KBIHU Surya Arafah. Kantornya di Labuan Ratu, ya, di Labuan Ratu. Satu kantor dengan PDM, itu kantor. Di sini juga Ada, ya, alhamdulillah. Nah, kemudian bisa mendapat ke sini. kalau sudah ada, tolong jangan keluar dari Muhammadiyah. Karena apa? Karena insya Allah KBIHU Surya Arafah yang di Bandar Lampung, kemudian kita juga ada KBIHU yang milik pribadi orang Muhammadiyah. Jadi dia orang Muhammadiyah tapi membuat KBIHU juga, namanya An-Namirah. Itu alhamdulillah sudah bekerja sama dengan PCIM, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah di Saudi, ya. Dan kebetulan kemarin kira-kira 2 bulan yang lalu orang PCIM Arab Saudi ke sini pulang, ya, karena dia asli orang Medan, pulang ke sini, mampir ke Lampung, kayak gini Pak, kayak gini ngobrol bersama dari Prinsewu ada, dari Tanggamus ada, dari Bandar Lampung ada, pokoknya kumpul begini. Dia menyampaikan, ya, bahwa insya Allah siap untuk membantu jamaah haji yang akan berhaji tahun depan, ya. Jadi nanti di Saudi akan dibantu baik tentang dam, tentang tawaf, sa'i, dan seterusnya. Namanya Ustadz siapa ya? Ustadz Diki namanya. Anaknya masih muda, ganteng betul anaknya, putih, orang Medan. Hah? Kalau mau jadi menantu ibu silakan. Tapi dia udah nikah ya. Udah nikah. Namanya Ustadz Diki. Datang ke sini. Datang kemarin ngobrol-ngobrol di rumah kayu yang di Halim. Ada rumah makan namanya rumah kayu. Rumah kayu rumah bambu. Kampung bambu. Bukan rumah kayu, bukan. Saya ralat. Bukan rumah kayu, kampung bambu. Ya, jadi di situ kita kumpul kayak gini, kemudian dia menerangkan, dia asli orang Medan, orangnya putih, sedang kuliah di sana di Saudi. Dia sebagai ketua PCIM Saudi, ya, pengurus cabang istimewa Saudi Arabia, ya, Muhammadiyah. Dia pakai baju batik sama dengan kita lah. Nah, jadi itu supaya manasik kita jangan ngawur, sebab banyak manasik yang ngawur. Ya, di antaranya boleh memotong dam sebelum masuk tanggal 10, ya. Padahal memotong dam itu memotong kambing, ya, memotong bagiu itu harus tanggal 10, 11, 12, 13. Harus di hari-hari haji. Nah, banyak ya KBH yang memotong damnya itu pada saat masih umroh. Terus banyak yang mempermudah untuk tidak menginap di Mina, tidak mampir di Mina. Padahal mampir di Mina itu termasuk wajib haji. Nah, kalau seseorang tidak mampir di Mina, maka dia kena denda, yaitu membayar seekor kambing dan lain-lain. Nanti kita akan terangkan ada 7 wajib haji, ya. Ada 7 wajib haji yang apabila itu dilanggar, maka 1 pelanggaran 1 kambing, 2 pelanggaran 2 kambing,
3 pelanggaran 3 kambing. Kalau 7 wajibnya dilanggar semua, ya kambingnya 7 dipotong. Ya, duit habis kan jadi bawa oleh-oleh. Ya, jadi bawa oleh-oleh. Ya. Fa'inni la adri, kata Nabi, sesungguhnya aku tidak tahu. La'alli la ahajju ba'da hajjati hadza. Karena aku tidak tahu apakah setelah haji ini aku tahun depan bisa haji lagi apa enggak, saya enggak tahu. Nah, maka Rasul mengatakan litak khudu manasikakum, ambil manasik haji dariku. Nah, ini hadis riwayat Muslim dan Imam Nasai. Nah, kemudian kita mulai masuk kepada caranya. Ya. Kaifiyatul hajj wal umroh. Kaifiyat itu tata cara. Ya, kaifiyat. Idza aradta an tu'addiya faridatal hajj wal umrah wasafir ila baladillahil haram li'adaihima mukhlishan lillahi ta'ala. Artinya ini terjemahannya salah Pak, bukan apakah, apabila ya. Jadi maklum lah namanya terjemahan Pak ya. Apabila engkau tidak menunaikan kewajiban haji dan umroh, maka pergilah ke negeri Allah yang mulia, ya, ke tanah haram. Maka pergilah ke tanah haram. Jadi tidak boleh haji ke Pakistan, nggak boleh. Haji ke India nggak boleh. Atau haji ke Sunter, atau haji ke apa itu, pokoknya di Jakarta lah, ya. Atau ke Banyumas, atau ke Sulawesi, atau ke Borobudur, nggak boleh, ya. Ya, haji harus ke tanah haram, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah, ya. Karena di sana nanti ada Arafah, ada Ar-Musna, ya. Ar-Musna itu singkatan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ar-Musna. Maka pergilah ke negeri Allah yang mulia, yaitu tanah haram, ya. Baladillahil haram, ya. Haram di sini maksudnya terhormat, ya. Jadi haram di sini bukan haram misalnya, Pak, ini babi haram, bukan itu. Ya, haram di sini adalah terhormat, ya, mulia. Tanah yang mulia, tanah yang dihormati. Untuk menunaikan 2 kewajiban ini dengan ikhlas karena Allah, ya. Jadi ini yang ditekankan, kita harus, kalau kita Indonesia ya bisa naik kapal laut kayak zaman dulu kakek-kakek kita Pak, kakek-kakek kita dulu pakai kapal laut sehingga 3 bulan baru nyampe, ya. Nah kita sekarang nggak ada lagi kapal laut, ya, semuanya pakai pesawat, hanya 10 jam, ya, hanya 10 jam, insya Allah sampai. Kemudian masuk bab berikutnya yaitu al-ihram, ya, berihram, ya. Jadi setelah kita pergi ke tanah haram, kemudian ngapain di sana? Nah, tugas pertama adalah ihram. Idza wasalta ila al-miqat bil Hulaifah awil Juhfah aw Qarnil Manazil aw Yalamlam fi ashhuril hajj fahrim bil haji in kunta mufridan qailan, ya, labbaika hajjan. Wa in kunta mutamatti'an faqul labbaika umrah. Wa in kunta qarinan faqul labbaika umrah wal hajjan. Mukhlishan niyataka Allah, niyataka lillah. Mukhlishan niyataka lillah. Nah, di sini juga sama Pak. Terjemahannya keliru di sini. Yang tamatuk itu enggak ada. Harusnya begini, ya, harusnya begini. Ini terjemahannya banyak yang kurang terjemahannya. Arabnya bagus, ya. Apabila engkau telah sampai di mikot, apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat atau waktu kita mulai start, ya, berhaji atau berumroh. Jadi titik mulainya kita start memasang niat itu namanya mikot. Dan mikot itu tidak boleh sembarangan, yang menentukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak bisa menentukan, saya mau mikot dari Beringin Raya, nggak bisa. Saya mau mikot dari Kubang Mas, dari Pondok Gede,
Saya mau mikot dari India nggak bisa. Mikot sudah ditentukan Nabi. Apa tempat mikotnya? Satu namanya Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah itu di Madinah yang kita kenal dengan Bir Ali, ya, Dzul Hulaifah. Kemudian Juhfah, ya, Juhfah. Kemudian Qardul Manazil, ya, Qardul Manazil. Kemudian ya Lam-Lam. Nah, kata Nabi, mikot itu berlaku untuk orang-orang yang rumahnya di sekitar situ, atau orang luar, orang asing yang waktu masuk melewati daerah itu, ya, waktu masuk tanah haram melewati daerah itu. Nah, untuk kita Indonesia, kan haji kita di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2. Ya. Kalau gelombang 1 berarti berangkatnya awal nanti mendaratnya di Madinah. Nah, mendaratnya di Madinah itu gelombang 1. Gelombang 1 biasanya berangkatnya awal-awal Dzul Qaidah, ya, awal-awal Dzul Qaidah sampai pertengahan Dzul Qaidah. Ya. Nanti gelombang 2 pertengahan Dzul Qaidah sampai awal Dzul Hijjah. Nah, apa bedanya kalau gelombang 1 mendaratnya di Madinah pesawatnya? Kalau gelombang 2 mendaratnya di Jeddah langsung ke Mekah. Jadi kalau yang gelombang 2 dari Jeddah langsung ke Mekah, langsung ke Masjidil Haram, langsung tawaf. Ya, langsung tawaf. Tapi kalau yang gelombang 1 sampai di Madinah belum ada kegiatan haji, belum. Dia di Madinah hanya tidur di hotel, kemudian sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Yang mereka Masjid Nabawi, sorry. Sholat 5 waktu di Masjid Nabawi yang oleh masyarakat Indonesia disebut sebagai apa namanya? Ada istilahnya itu. Arba'in. Sebenarnya istilah itu kurang tepat. Ya. Kenapa? Kalau hadis arba'in yang benar itu adalah kata Nabi, barang siapa yang sholat 40 waktu, ya, 40 waktu. Salah. Barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari berturut-turut, dan 40 waktu. Kemudian tidak ketinggalan takbir pertama imam, Ya. Allahu Akbar, ya. Tidak ketinggalan takbir pertama imam selama 40 hari, maka dia akan dibebaskan dari dua siksaan besar. Satu, dibebaskan dari sifat munafik. Dua, dibebaskan dari sifat azab kubur. Itu hadisnya sahih. Ya. Itulah yang aslinya arba'in itu aslinya itu. Dan itu sholat di mana saja, di Beringin Raya, di Bandar Lampung, di Jakarta, pokoknya di mana saja. Ya. Jadi siapa saja kaum muslimin yang bisa sholat 40 hari terus menerus tidak putus berjamaah di masjid dan tidak ketinggalan takbir pertama imam, ya, maka dia akan dibebaskan dari sifat munafik dan dibebaskan dari azab kubur. Ya. Saya pernah nyoba Pak, memang berat Pak, berat betul. Banyak anunya. Bapak sudah lulus belum 40 hari terus menerus tidak ketinggalan. Pernah hitung sampai 39 ya. Ada. Iya, ini berat sekali. Nah, itulah arti arba'in sebenarnya itu. Ya, kalau arba'in yang kita dengar dari KPIHU, dari pemerintah, dari Kemenang, yang katanya, kamu jangan sampai lupa arba'in di Madinah. Itu sebenarnya istilah itu kurang tepat. Ya, sebab yang di Madinah itu hanya 40 waktu, bukan 40 hari ya, 40 waktu, yaitu 8 hari. 8 hari di Madinah kali 5. Nah, 40. Ya, itu. Jadi sekali lagi istilah itu kurang tepat. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau gelombang 1 itu mendarat di Madinah, berarti belum ada kaitannya dengan haji, belum. Kita hanya ziarah ke Masjid Nabawi ya Pak ya. Tadi saya ngomongnya salah. Kemudian juga karena di pojok Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah, sekalian ziarah ke makam Rasulullah.
Jadi tujuan utama kita jauh-jauh dari Indonesia ke Madinah itu bukan ziarah ke makam Nabi, bukan, tapi ziarah ke Masjid Nabawi. Masjidnya. Karena apa? Sholat di situ keutamaannya 1000 kali lebih besar. Ya 1000 kali dibandingkan dengan masjid lain kecuali Masjidil Haram. Bapak Ibu sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi maka pahalanya minimal 1000 kali dibandingkan sholat di Beringin Raya. 1000 kali. Maka itu kita berhubung di pojok Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah, ya sekalian kita ziarah ke situ dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita mengucapkan dengan suara yang lirih. Ya. Kemudian geser ke kanan dikit, di situ ada makam Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian geser sedikit, ada makamnya Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Jadi kita hanya diwajibkan untuk salam dengan suara lirih, dengan suara pelan. Jadi 3 makam itu jajaran, makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Jadi kembali ke sini ya, kembali ke mikot. Jadi untuk gelombang 1 mikotnya berarti dari Madinah, yaitu dari Dzul Hulaifah atau istilah sekarang adalah Bir Ali, ya Bir Ali. Sedangkan kalau gelombang 2 maka mikotnya adalah Yalamlam, ya. Karena pesawat kita lewat Yaman, ya pesawat kita lewat Yaman dan di Yaman itu ada mikot sudah ditentukan oleh Nabi, yaitu namanya Yalamlam. Nah jadi kalau kita gelombang 2 memang agak ribet Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan agak ribet? Karena kita dari Indonesia harus sudah mandi, harus sudah pakai kain ihram. Sehingga di pesawat itu kita tinggal buka baju batik, dibuka, ya, kemudian pakai kain ihram, ya. Nah, kain ihram yang atas, ya, yang bawah itu udah dipakai dari Indonesia yang bawah. Bahkan mohon maaf, celana dalam dan lain-lain udah dilepas, ya, udah dilepas. Jadi kita sudah pakai kain ihram bagian bawah, bagian sarung udah pakai, ya. Kemudian kita di pesawat nanti ada pengumuman dari awak kabin, dari pilot, dari pramugari, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah yang dirahmati oleh Allah. Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan sampai di Yalamlam. Dalam waktu 30 menit ke depan kita akan sampai di Yalamlam. Silakan bersiap-siap untuk mikot, untuk niat, ya. Nah, di situ kita lihat jam. Dan lepas bajunya, baju batiknya dilepas, baju batik nasional, kemudian kita pakai kain ihram. Maka kain ihram kalau gelombang 2 kain ihram nggak boleh disimpan di koper, nggak boleh, ya, harus di tas jinjing, tas pokoknya ransel lah, ya, supaya bisa dibuka setiap saat. Kita pakai, kemudian setelah waktunya sampai, tadi jam 9.30, berarti kalau 30 menit lagi, berarti jam 10. Setelah kira-kira kurang 5 menit kita niat labbaika Allahumma umroh. Haji kan ada 3 macam Bu ya. Di sini ada haji 3 macam, ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada yang qiran. Nah ini saya baca dulu. Apabila engkau telah sampai di mikot, ya salah satu dari tadi Bu ya, apa Dzul Hulaifah, apa Juhfah, apa Qarnil Manazil, apa Yalamlam. Di dalam bulan-bulan berhaji, di dalam bulan-bulan haji, maka berihramlah atau berhaji. Ya, jadi kita berihram di bulan haji. Nah bulan haji itu mulainya boleh dari bulan Syawal boleh, ya, dari Syawal boleh, dari Dzul Qa'dah boleh, Dzul Hijjah boleh. Untuk yang haji tamattu kan umroh dulu Bu ya, umroh dulu, habis itu istirahat. Ya. Istirahatnya lama, tergantung kita datang. Kalau kita datangnya awal betul, misalnya akhir Syawal itu udah datang, maka kita berarti menunggunya lama, ya. Menunggu dari Syawal ke Dzul Hijjah kan berapa bulan tuh?
hampir 9,5 lah. Jika engkau menjalankan haji ifrad, ucapkanlah labbaika hajjan. Jadi kalau kita memilih haji ifrad itu adalah haji yang belum ada umrohnya, haji saja, ya. Haji dulu atau haji saja, ya. Jadi nggak ada umrohnya, umrohnya lain kali. Umrohnya bisa sehari setelah haji tuntas, atau seminggu setelah haji tuntas, atau kapan-kapan, pokoknya umrohnya kapan-kapan. Itu namanya ifrad. Nah kalau kita ambil ifrad, maka ucapan pertama adalah labbaika hajjan. Ya Allah, saya datang untuk berhaji, haji saja, yaitu ya. Itu kalau yang ifrad. Nah untuk tamattu di sini terjemahannya nggak ada, padahal harusnya ada nih. Ya. Wa in kunta mutamatti'an, apabila kamu mengambil haji tamattu, faqul labbaika umrah. Maka kita mengucapkan labbaika umrah. Ya Allah, saya datang kepadamu untuk berumrah. Nah, jadi kalau kita hajinya haji tamattu, maka acara pertama itu umrah. Acara pertama. Nah setelah umrah baru istirahat, buka baju ihram, kemudian menunggu sampai datangnya tanggal 8. Itu kita melakukan tarwiyah, ya, habis tarwiyah kemudian wukuf di Arafah, habis wukuf kemudian dan seterusnya. Ini terjemahnya kurang. Jadi untuk tamattu ucapan kita adalah di miqat tadi apa ya? Di miqat labbaika umrah. Wa in kunta qarinan, apabila haji kamu adalah haji qiran. Nah, qiran itu apa? Qiran itu haji dengan umrah bareng. Ya. Jadi haji dan umrah sekali jalan. Sekali jalan itu isinya 2, haji dan umrah. Itulah qiran. Beda dengan tamattu. Kalau tamattu umrah dulu, harus umrah, buka baju ihram, istirahat. Ya. Apabila hajinya haji qiran, maka faqul, ucapkan labbaika umratan wa hajjan. Ucapkan labbaika umratan wa hajjan. Ya. Saya datang kepadamu ya Allah untuk umrah dan haji. Ya. Nah, itu bareng. Ya. Mukhlisan niyataka lillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Nah itu Pak ya. Jadi di antara 3 macam haji itu yang disukai Rasulullah itu adalah haji tamattu, yang disukai oleh Nabi. Dan Nabi menganjurkan kita suruh milih yang tamattu saja, yang tamattu. Ya kenapa? Karena tamattu berasal dari kata mata. Yang mata itu artinya senang, ya santai, bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Karena kita umroh hanya 2-3 jam, habis itu buka baju ihram. Setelah buka baju ihram, maksudnya setelah ini ya, setelah syukur, tahlul, kita sudah bebas dari segala larangan ihram, termasuk hubungan suami istri. Jadi bebas, boleh shopping, jalan-jalan, kemana aja bebas. Karena kita sudah pakai baju biasa, ihramnya dilepas. Yang paling berat itu ifrad sama qiran. Kenapa? Ihramnya itu nggak lepas-lepas. Jadi orang yang hajinya ifrad atau qiran itu sejak datang ke Saudi, kemudian dia melakukan tawaf, yang namanya tawaf qudum, kemudian habis itu sa'i, ya. Ada yang sa'i, ada yang enggak, ya. Boleh sa'i ke belakang, boleh. Nah, setelah dia sa'i, jangan tahlul, jangan syukur, tetap pakai kain ihram, ya. Tetap pakai kain ihram, kemudian kalau sudah dekat waktunya tarwiyah ya langsung tarwiyah, kalau belum ya sudah, ya nunggu saja. Tapi baju ihramnya, kain ihramnya nggak boleh dilepas, nggak boleh. Dia masih terikat dengan larangan ihram. Nah itu berat sekali Bu, berat, ya. Karena larangan ihram itu banyak. Jadi baik yang ifrad maupun yang qiran itu sekali datang, kemudian tawaf di depan Ka'bah, kemudian habis itu nunggu haji, baju ihramnya nggak boleh dilepas, nggak boleh. Kalau tamattu enak, tamattu enak, habis umroh 3 jam lepas baju, ya. Kalau sudah tahlul. Nah kita lanjut.
ba'da an taghtasila wa turajjila sya'ra ra'sika wa tudhiluhu wa tatayyaba bi atyabi ma tajidu wa talbasa libasal ihram isaron waridaan abyabaini nazifaini kasifan rosaka wa alal mar'ati alla tasturo wajhaha wa kaffaiha. Artinya setelah engkau mandi, nah jadi sebelum berihram itu kita disunahkan mandi, ya. Sebelum kita berihram kita disunahkan mandi. Jadi setelah mandi, nah mandinya bagaimana? Mandinya sama dengan mandi mau sholat Jumat, mandinya sama dengan mandi junub, sama. Mandinya sama dengan mandi mau sholat Id, ya. Dan sama dengan mandi jenazah, sama. Jadi mandi di dalam Islam yang sunnah itu tata caranya mesti seragam, ya. Gak mungkin beda. Tata caranya yang pertama membuang najis dulu. Membuang najis itu bisa BAB, buang air kecil, buang air besar, kemudian cebok yang bersih, istinja yang bersih. Nah setelah buang najis, baru tahapan kedua berwudu. Nah ini yang dalam manasik-manasik maaf dalam manasik-manasik di luar sunnah atau di luar Muhammadiyah itu mereka tidak mengajarkan cara mandi yang benar. Ya, bahkan kadang-kadang mereka mandi dulu baru wudunya belakangan, itu keliru. Jadi wudu dulu dengan sempurna, habis itu mulai mandi diawali dengan menyiram kepala 3 kali, habis menyiram kepala 3 kali, menyiram tubuh sebelah kanan 3 kali, habis menyiram tubuh kanan 3 kali, tubuh kiri 3 kali, habis itu seluruh tubuh, plus, ya sampai basah semua. Apabila seluruh tubuh sudah basah dengan air berarti sudah sah, mandinya sudah sah. Nah karena kita mau berihram maka diusahakan menggunakan sabun yang tidak wangi, ya. Karena salah satu larangan ihram itu adalah menggunakan minyak wangi. Tapi untuk bapak-bapak diperbolehkan pakai minyak wangi, boleh, tapi hanya sekali habis mandi. Setelah itu pakai baju ihram tak boleh karena minyak wangi, dilarang keras. Ya. Nah, jadi kembali ke sini, setelah mau mandi, jadi cara mandinya sama dengan mandi junub Pak ya, sama dengan mandi sholat Jumat, sama dengan mandi mau sholat Id, sama. Setelah kau mandi, menyisir serta meminyaki rambut kepalamu, ya, disisir, ya. Kalau mungkin kan, ya namanya kan baru pertama kali umroh kan, rambutnya masih gondrong kan, sisir dong yang rapi, yang cakep, sisir, kasih minyak rambut, ya. Soalnya kalau nggak dikasih minyak rambut, biasanya rambutnya jabrik. Ya. Setelah kau mandi, menyisir serta meminyaki rambut, memakai sebaik-baiknya wangi-wangian yang kau dapati, kemudian pakai parfum. Nah ini untuk bapak-bapak. Jadi setelah mandi kan andukan ya, setelah andukan kan badannya kering kan. Nah silakan badannya dikasih minyak wangi, ya. Ya minyak wanginya yang nggak beralkohol dong, yang nggak beralkohol. Ya. Sudah kasih minyak wangi, memakai pakaian ihram, kain panjang dan selendang yang putih bersih keduanya. Jadi setelah mandi, andukan yang ya. Habis andukan, bapak-bapak boleh pakai minyak wangi, ibu-ibu nggak boleh. Ya. Kemudian setelah itu pakai kain ihram 2 lembar. Lembaran pertama di bawah sebagai sarung, lembaran yang kedua di atas sebagai selendang. Nah nanti cara pakai kain ihram akan saya jelaskan bulan depan, ya. Cara memakainya. Ya, saya tadi lupa nggak bawa kain ihram. Di sini ada? Nggak usah bawa, ini saya siapkan. Oh ya. Jauhan. Ya. Jadi kenapa perlu saya praktekkan? Karena kain ihram itu tidak berjahit. Kalau makainya salah, itu paha kita kebuka, paha. Nah kalau paha kita kebuka berarti batal, ya karena aurat. Nah, jadi ada teknik khusus bagaimana cara pakai kain ihram supaya kita jalan-jalan, kita lari-lari, mondar-mandir itu paha tertutup, ya.
Itu ada caranya, nanti selalu bulan depan. Jadi kainnya putih dan bersih ya. Jadi jangan sampai kain ihramnya itu kena najis ya. Ya putih lebih bagus karena itu sunnah Nabi. Kalau misalnya Ustaz, saya kain ihramnya ada tulisan berhina ya, boleh nggak? Boleh, boleh. Misalnya ada logo-logo apa gitu ya, tapi kecil aja lah ya. Atau Indonesia ya. Karena supaya orang luar negeri membaca, wih boleh Indonesia, nah, gitu ya. Boleh, boleh. Gede banget kan Indonesia. Ya. Jadi kain ihram itu dua Pak ya, satu untuk bagian bawah sebagai sarung, satu untuk bagian atas di pundak, selendang pundak. Dengan membuka kepalamu hanya bagi kaum pria, jadi bagi kaum laki-laki bapak kepala dibuka Pak, ini begini nih, ya, nah gini, nah kepala harus dibuka. Gak boleh berihram pakai tutup kepala, gak boleh, batal ihramnya. Ya, jadi tutup kepala dibuka. Mau yang putih, mau yang hitam, mau yang belangkon, mau yang model Joko Karian, lepas semua ya. Gak boleh pakai tutup kepala, lepas. Hanya bagi kaum pria. Dan bagi wanita hanya tidak boleh menutup muka dan telapak tangan. Jadi bagi wanita larangannya dua, tidak boleh menutup muka, wajah ya, jadi pakai cadar gak boleh ya, pakai cadar gak boleh. Jadi menutup wajah gak boleh. Kemudian menutup pakai sarung tangan gak boleh. Itu larangan ihram bagi ibu-ibu. Larangan ihram bagi ibu-ibu, jangan menutup wajah, yaitu pakai cadar gak boleh. Kemudian pakai sarung tangan nggak boleh. Nah jadi tangan itu membuka, ini baik telapak maupun punggung buka semua, ya buka. Nah yang di bawah telapak ini nggak boleh, ini yang ini tertutup yang ini. Pokoknya yang boleh hanyalah segini aja, ya. Baik punggung maupun telapak itu harus dibuka, harus. Dan cadar nggak boleh, harus dibuka. Nah kalau nanti di jalan banyak laki-laki melirik karena ibu wajahnya cantik, maka dengan kerudung begini, dengan kerudung ya, pakai kerudung. Nanti yang cowok-cowok yang mana kerana udah lewat lepas lagi ya namanya di Mekah kan macam-macam, ada yang mata kerannya, ada yang mata ya. Jadi kalau nanti ada yang soalnya kan bisa jadi wanita Indonesia kan cantik-cantik Pak ya, cantik-cantik muda-muda. Nah itu kalau saya laki-laki itu begini. Kalau laki-laki yang udah lewat, buka lagi. Pokoknya jangan pakai cadar. Nah itu tentang ihram. Kemudian kita bahas larangan ihram. Sudah 40 menit jadi. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Larangan dalam ihram. Muharramatul ihram. Pakai becilah, kayaknya nggak pantas. Kalau pecinya begini Gus Baha, kalau pecinya begini Gus Baha. Kalau pecinya begini Amin Rais. Baik. Wabidzalika takunu muhriman fala tuzil sya'raka wala tuqassirhu wala tuqallim zuhraka wala tatayyaba wala tarfus wala tafsuq wala tatajadal wala talbasal wala tadansal mahito wala thawban masat zafra'an ya, za'faron ya, za'faron namanya wangi ini. Wala thawban masat za'faron wala waras wala talbasal khuf alladhi yasturul ka'bain wala tughatti raksaka wa ammal mar'atu fa'alaiha alla tastaru wajhaha wa kafaiha laha lubusul mahiti wal hida wal khuf wal jawrabi wal jawrab
Wala taktubil imra'ata wala tankihha wala tunkih wala tata'arrad lisaydil bar wala taqta' syajarul haram summa akhir talbiyah rafi'an sautak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak wa idza aradta dukhula harami Makkah fartasil. Nah ini terakhir. Dengan begitu maka engkau menjadi orang yang sedang ihram. Ya, jadi kita sudah membahas bahwa orang yang tadi yang mengucapkan labbaika umrah kemudian pakai kain ihram maka berarti sedang ihram. Maka janganlah engkau satu menghilangkan atau memotong rambut. Jadi larangan ihram yang pertama yaitu tidak boleh memotong rambut. Memotong rambut dengan gunting atau dengan dicabut sama saja, nggak boleh. Ya. Rambut baik rambut kepala maupun rambut ketiak maupun rambut hidung maupun rambut alis, pokoknya rambut saja nggak boleh dipotong, nggak boleh dicabut. Itu bagi orang yang berihram. Larangan memotong rambut. Dua, janganlah memotong kuku-kuku, ya, kuku juga nggak boleh dipotong. Ya. Makanya sebelum mandi, kan sebelum ihram kan mandi kan, sebelum mandi potong kuku dulu, potong rambut dulu, gitu ya. Sehingga jangan sampai sedang berihram nyabut bulu hidung. Enak bu, nyabut bulu hidung enak, ya. Nggak sadar kan. Jadi memotong rambut nggak boleh, memotong kuku nggak boleh. Yang berikutnya, janganlah memakai wangi-wangian lagi. Nah, kenapa ada kata lagi? Karena memang untuk laki-laki pada saat habis mandi kan pakai wangi-wangian. Nah, lagi itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh memakai wangi-wangian. Ada 3 ya, rambut, kuku, wangi-wangian atau parfum. Yang berikutnya, janganlah berbuat kotor atau rofas, berkata cabul, ya, dan bertengkar. Ya. Jadi di sini ada 3, ada tambahannya Pak. Ya, 1 rofas, 2 fasik itu dosa. Yang ketiga adalah tata jadal. Tata jadal itu perang mulut. Nah, yang sering perang mulut itu suami istri. Ya, nah itu banyak di Mekah itu suami istri itu berantem, ribut. Ya, jadi ketahuan aslinya di rumah. Ya. Jadi tidak boleh perang mulut. Ya, tidak boleh. Jadi lebih baik kita ngalah, ya, dalam strategi hati daripada saya hajinya rusak. Ya, lebih baik dia. Walaupun kita lebih agak mudah dan daripada jidal, ya, tata jadal. Jadi tidak boleh berbuat porno, tidak boleh berbuat asik dan bertengkar. Berikutnya, jangan memakai pakaian berjahit dan pakaian yang terkena za'faran atau waros. Ya. Jadi maksudnya semua hanya boleh 2 lembar kain ihram untuk laki-laki. Tidak boleh pakai baju-baju yang berjahit, nggak boleh. Baik itu kaos singlet, kaos dalam, celana dalam, segala macam nggak boleh, lepas semua. Ya. Tidak boleh ada yang berjahit. Ya. Kemudian pakaian yang terkena za'faran minyak wangi Pak. Ya, nggak boleh. Jadi maka kalau mencuci kain ihram itu jangan dengan rinso yang wangi atau yang molto, jangan lah. Ya, jangan. Pokoknya cuci aja pakai air udah. Pakai air aja. Kalau misalnya pakai molto, pakai apalagi doni, ya, itu nanti wangi. Nah, padahal itu di sini pakainya terkena za'faran dan waros. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan memakai khuf atau sepatu yang menutup kedua mata kaki. Jadi tidak boleh kedua mata kaki tertutup oleh sepatu, nggak boleh. Jadi pakailah sandal biasa, sandal jepit, atau sandal yang mirip jepit, atau sepatu sandal. Sepatu sandal itu adalah sepatu yang kayak sandal, ya, yang bolong-bolong itu. Yang penting mata kaki jangan tertutup, mata kaki, ya, jangan tertutup. Jangan menutup kepalamu, menutup kepala untuk pria nggak boleh tadi, sudah ya, tadi sudah. Menutup kepala nggak boleh untuk laki-laki, lepas, peci lepas. Kemudian berikutnya
Adapun wanita maka tidak boleh menutup muka dan kedua telapak tangannya. Sudah tadi ya. Dan boleh memakai pakaian yang berjahit. Wanita boleh pakai pakaian berjahit. Ya. Sepatu panjang boleh. Kaos kaki menutup mata kaki boleh. Ya. Jadi untuk wanita larangannya ada dua, menutup wajah dan sarung tangan. Adapun kaki pakai sepatu, pakai kaos kaki yang menutup mata kaki, silakan. Pakaian berjahit harus. Ya. Kemudian yang berikutnya, janganlah kau meminang kepada wanita. Meminang nggak boleh. Ya, misalnya, Mbak, nanti kamu mau nggak nikah sama saya? Itu namanya meminang, nggak boleh. Ya, meminang nggak boleh. Karena di sana itu banyak wanita Palestina atau wanita Saudi atau wanita Timur Tengah yang cantik-cantik, banyak sekali. Ya, hati-hati. Jangan meminang. Baik meminang untuk diri sendiri maupun meminang untuk orang lain. Misalnya kita punya bujang ya, ini ada perempuan cantik, kayaknya cocok loh dengan bujang anak saya. Dan kita meminang, nggak boleh. Jadi meminang baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain nggak boleh. Kemudian berikutnya, jangan kau menikah atau menikahkan. Yang menikahkan nggak boleh, ya tidak boleh. Saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mas kawin 5 gram emas dari Mekah, itu nggak boleh. Ya. Jadi menikah nggak boleh, menikahkan nggak boleh, meminang nggak boleh. Pada saat kita berihram. Tapi kalau ihramnya sudah dilepas, silakan. Berikutnya, janganlah kau mengganggu binatang buruan. Jadi tidak boleh membunuh binatang buruan darat. Ya, itu tidak termasuk nyamuk dan lalat, tidak termasuk. Ya, kadang-kadang saking takutnya ya sama haji, Ustaz bagaimana hukumnya membunuh lalat, membunuh nyamuk? Itu nggak masuk binatang buruan. Kan nggak ada orang berburu nyamuk kan? Yuk kita berburu yuk. Nembak nyamuk, habis itu dimakan nggak ada kan? Jadi berburu itu hewan-hewan darat, misalnya ayam, kijang, menjangan, ya, kambing, kerbau, sapi, kuda, pokoknya yang halal lah ya. Janganlah kau membunuh atau mengganggu binatang buruan. Berikutnya, janganlah kau memotong pohon bumi haram, memetik ranting, dahan pohon-pohon di Mekah nggak boleh. Jadi itu termasuk larangan ihram dan itu berlaku untuk siapa saja yang tinggal di Mekah. Jadi memotong dahan atau ranting nggak boleh. Ya. Terakhir, kemudian kebanyakan membaca talbiyah dengan suara keras untuk laki-laki dan untuk wanita suaranya sedang saja, lirih ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalau bisa jangan dilagu, pakai lagunya Opik atau lagunya Raihan, jangan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jangan itu. Jangan yang dilagu, jangan. Nanti orang pada nengok semua. Wih, ada nasib, ada kasidah dari Raihan, ya. Jadi jangan yang dilagu, jangan. Tapi yang syahdu aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi yang polos-polos saja, jangan yang dilagu. Yang dilagu itu Raihan, nasib. Apabila kau hendak masuk bumi haram yaitu Mekah, maka mandilah. Nah ini hampir semua orang Indonesia yang haji tidak ada yang melakukan ini. Ya. Jadi di sini dianjurkan apabila kita mau masuk kota Mekah, kita disunahkan mandi untuk masuk kota Mekah, ada khusus. Ya, tapi insya Allah semua gak ada yang melakukan karena susah, ribet. Mau mandi di mana orang, kita di bis, kita di pesawat, pokoknya susah lah. Ya. Nah, tapi kalau mungkin orang Arab asli mungkin bisa lah. Ya. Jadi sebelum masuk kota Mekah dia mampir ke SPBU kemudian mandi biur. Mungkin itu juga masih hayalan saya. Masih hayalan saya. Orang Arab mau masuk Mekah, stop. Supir stop. Kita mandi dulu, sunnah.
cari SPBU atau cari masjid pagi. Ya. Itu bagi orang Mekah atau bagi orang Arab lah. Kalau kayak kita nggak bisa, karena kita kan diatur oleh supir kan. Nah saya kira hari ini kita sampai pada halaman 191. Saya sudah ngisi pengajian 53 menit. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau boleh. Ya. Kalau belum ada pertanyaan. Ada mudah-mudahan. Itu kan. Ini soalnya mau berangkat umroh ya, Pak. Satu dua aja ya. Ya silakan Pak. Misalnya tentang tawaf dan sa'i itu, terus kita ragu nih berapa putaran juga. Lalu gimana caranya untuk kita ambil jalan keluarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jadi tawaf itu kan 7 kali lingkaran ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan tawaf itu mirip dengan sholat. Hanya kalau sholat itu diem, tawaf itu jalan. Ya. Sama-sama tidak boleh kentut atau sama-sama tidak boleh batal. Kalau batal wudu lagi. Karena siapa yang tawaf sampai kentut, kemudian dia meneruskan tawafnya, maka batal, tidak sah. Ya. Nah, Bapak kita bertanya bagaimana cara menghitungnya? Ya dari awal kalau bisa kita antisipasi dengan misalnya dengan karet gelang, ya. Kita siapkan karet gelang di sini 7. Nanti setiap satu putaran karetnya pindah ke kiri. Ya karet yang tadi di kanan pindah ke kiri. Pakai karet gelang paling enak. Atau pakai biji tasbih yang jumlahnya 7 butir. Biji tasbih yang memang jumlahnya cuma 7 biji. Jadi tinggal ditarik kayak ini. Ditarik pakai jempol, srek, ya pakai jempol. Nah itu untuk mengantisipasi supaya tidak lupa. Kalau ternyata lupa, maka coba ingat-ingat, kemudian nanti ambil yang terendah. Misalnya gini, aku ini lupa loh, 4 apa 5 ya? 4 apa, maka cari yang terendah, 4 gitu. Sampai yang sholat juga kalau lupa kan, saya udah 3 kok baru 2 ya rokaatnya, ambil paling terendah 2 gitu ya. Jadi begitu. Jadi lebih baik ternyata lebih daripada kurang. Kalau kurang tidak sah. Toh lebih itu kan tidak disengaja ya, tidak disengaja. Jadi begitu Pak caranya kita mengingat-ingat semampu kita di antara 2 pilihan itu, maka ambil yang paling rendah. Itu seperti itu. Jadi jangan ambil yang paling tinggi. Kalau misalnya 3 kali 4 apa 5 ya. 4, saya ambil 5. Jadi tambah 2 lagi. Ternyata setelah kita pulang, waduh salah. Tadi ternyata baru 4. Nah, jadi ambil yang terendah. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bu. Ya Pak, ini mengenai sendal tadi Pak di masjid. Ya. Seandainya kita ke masjid itu bawa sendal, terus sendal kita hilang, udah terakhir nih kita pulang nih. Tinggal sendal jelek bawa pulang. Iya. Kita pakai aja itu. Kurang nggak kita Pak? Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd ya. Kalau yang sudah terjadi, sudah kita bertobat sudah kepada Allah ya. Kalau misalnya ibu pernah melakukan seperti itu kemarin waktu umroh, itu bertobat saja kepada Allah. Tapi untuk yang akan datang jangan. Itu tetap haram, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan milik kita, bukan. Maka untuk yang akan datang siapkan serep, sandal serep. Saya waktu haji itu ngambil bawa sandal mulai 3. Dan ternyata 3 itu kepake semua. 1 hilang, 1 putus, 1 hilang, 1 putus. Ya, karena swallow kan kayak swallow. 1 lagi kepake. Jadi bawa 3 itu pas. Ya. Kalau kurang dari 3 ngeri, ya ngeri. Jadi jangan sampai kurang dari 3, bawa 3. Nah, kemudian ya itulah itu cara mengantisipasi untuk yang akan datang Bu ya. Jadi akan datang kita mengantisipasi bawa sandal serep ya. Yang kita pakai 1, yang serepnya 2. Jadi bawa 3 pasang. Nah insya Allah itu akan bisa kita atasi. Nah kalau kita bawa serep tetap saja putus atau ketinggalan atau hilang itu penyebabnya tahu nggak Bapak Ibu?
Tidak itu penyebabnya karena kita masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi sandalnya ditaruh di luar, itu insya Allah pasti hilang. Saya catat saya menurut saya. Ya, ya kalau naruhnya di luar pasti hilang. Ustaz saya naruhnya di dalam. Kalau di dalam kalau raknya, kan raknya ada nomornya, raknya itu 731, 752. Kalau nomor raknya itu lupa, ya itu tidak juga. Pas kita mau pulang, rak saya mana ya tadi ya? Nyari raknya nggak ketemu. Tadi berapa ya? 351 atau 357? Nyari lah, kamu hilang betulan. Nah yang paling bagus, sadar dibungkus plastik yang rapat, kemudian taruh di samping kita sholat. Jadi taruh di rak yang kita sholat. Misalnya kita sholat di sini ya, itu sholat sini. Sini ada raknya, taruh sini. Sehingga ketika salam, Assalamualaikum. atau sadar halo. Nah, ya. Jadi taruh di rak yang dekat kita sholat. Itu kiat saya begitu. Saya juga pernah sadar jam, bukan sadar jam. Kemudian yang berikutnya, jangan sekali-kali sadar titipkan ke orang lain. Jangan sekali-kali, itu pasti hilang. Kawan kita, kawan saya mana ya si Mariono? Gak ketemu. Oh dia bawa sadar saya. Oh dia bawa sadar saya. Lu titip sadar sama dia. Ya, sedangkan dia pulangnya lewat pintu lain. Saya pulangnya lewat pintu lain, gak ketemu. Ya, jadi penyebab sadar hilang itu karena salah raknya itu gak hafal nomornya. Yang kedua, raknya itu jauh raknya. Yang ketiga, sadar titip orang lain, jangan sekali-kali titip, pegang sendiri, ya. Kemudian kalau terpaksa, misalnya sudah mau keluar, betul terpaksa nggak punya sadar, maka kita SMS sama kawan, SMS dulu, bro, tolong mampir ke toko belikan sadar, anterin ke Masjidil Haram, gua tunggu, itu, ya, SMS saja, SMS, ya. Kalau dia mau cari pahala pasti mau. Karena menolong orang di tanah haram itu pahalanya besar pahalanya. Weh, rugi sadarnya putus, ayo kita berikan ke toko. Murah kali bertemu di area saya. Di area ada itu kita berikan, kita anterin yang di haram. Daripada mengambil yang tadi, walaupun kata ibu ini sandal buruk, jangan ada sandal buruk. Di Mekah itu sandalnya bagus semua, bagus, tidak ada yang buruk. Sadar yang buruk itu sadar di Masjid Indonesia. Apa namanya tadi, untuk laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Pernah lihat, maaf ya Pak, Allahu alam kebenarannya. Yang bawa anak-anak itu kan kadang dikaretin Pak itunya, di kayak rok si apa? Kain ihram bawahnya, baru bajunya yang selempang aja. Nah itu kalau dia pakai karet itu berjahit atau karetnya dibrek aja kayaknya nggak mungkin, gimana itu Pak? Maksudnya sabuk gitu? Sabuk? Ya kan, anak-anak dipasang karet gitu deh, kayak kecil. iya, Kecil. kayak dibuat rok gitu loh, kain bawahnya itu. Oh iya. Itu berjahit, kayaknya menurut logika saya ya berjahit gitu. Ya sebaiknya kalau kita tidak tahu pasti ya kita jangan berandai-andai ya. Tapi yang minimal kan pelajaran ini untuk kita ya. Pelajaran ini minimal untuk kita. Jadi kita tidak boleh pakai berjahit. Ada juga pertanyaan begini Pak, saya kena penyakit turun bro. Jadi terpaksa saya pakai celana dalam tapi buatan sendiri dan tidak berjahit. Kalau tidak berjahit hanya kayak jarit digunting ya, kayak jarit digunting. Jadi ikatkan supaya nggak turun beroknya. Nah, itu tidak termasuk. Kalau Ya. celana kan maaf, astagfirullah, Ya. saya lah. Kalau celana itu kan ada lupa yang emang untuk diikat Ya. saja nggak Ya. itu. Ya. Tapi ini mungkin karena apa? Karena masih anak-anak Ya, gitu di bawah mungkin karena- umur. Ya, mungkin karena masih di bawah umur anak-anak Iya. ya. Nah, yang jelas kalau untuk kita yang dewasa nggak boleh, ya nggak boleh. Tetap itu harga mati ya, pakaian berjahit tidak boleh. Nah, karena itu kemungkinannya karena dia beranggapan ini anak kecil daripada melorot ya. Kan orang-orang sana mah anak-anak bisa. Baik, kayaknya sudah cukup ya. Ya. Kita tutup. Terima kasih Ustaz. Guru dan Bapak sekalian, masih banyak barangkali yang mau ditanya, yang mau apalagi yang mau berangkat umroh lagi ini. Mungkin yang dulu udah lupa semua. Nanti kita ketemu lagi. Insyaallah. Ya, insyaallah. Terus kalian sebelum saya tutup, kalau ada yang mau membeli KTP jilid 1 dan jilid 3. Nah, ini jilid 3 ini
lanjutan ya, kadang-kadang ada perubahan dari jilid 1 ke jilid 3 seperti ini masalah haji ini di jilid 3 ada lagi tuntunan manasik haji, mungkin tambahan atau tambahan gitu. Nah jadi kalau bapak-bapak dan ibu mau memiliki buku APT ini bisa nanti kontak sama saya. Kalau mungkin ada di SN Corner di BBM ada, nanti kita berikan di sana. Ya, itu saja informasinya. Silakan. Baik, untuk sekalian, marilah kita tutup bersama pengajian ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, berada yang ada yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.